hari Roh Kudus pertama kali dicurahkan dan lahirnya gereja. Saudara, waktu Roh Kudus pertama kali dicurahkan, terjadi kegemparan. Betul tidak? Sebab di dunia belum pernah mengalami peristiwa seperti itu. Nah, rupanya itulah janji nubuat. Jadi setiap kali Roh Kudus bekerja, itu pasti kejutan. Kok nggak ada yang ngamen sih? Telat. Saya ulangi. Setiap kali Roh Kudus bekerja, itu pasti berupa kejutan. Kenapa berupa kejutan? Ayo jawab. Ada yang baru, selalu baru. Nah, mari kita baca ayat yang pertama. Markus 2 ayat 12. Semua membaca. Mari kita baca. 1, 2, 3. Nah, stop. Kalimatnya, bacanya harus pakai intonasi. 1, 2, 3. Yang begini belum pernah kita lihat. Saudara, ini yang seharusnya terjadi pada semua gereja Tuhan. Ini yang harusnya terjadi dalam hidup orang-orang percaya. Setiap kali Roh Kudus bekerja lewat hidup saudara dan hidup saya, maka seharusnya orang-orang yang melihat itu harus berkata, wow, yang begini belum pernah kita lihat. Coba renungkan. Kira-kira gereja mengerjakan banyak hal, dikomentari enggak oleh tetangga-tetangga gereja itu apa yang dibuat oleh gereja dengan komentar yang ada di Markus 2 ayat 12. Saya tanya ini, jawab dikomentari enggak apa yang gereja buat? Loh, dikomentari tidak? Kalau saudara nggak mau jawab, saya lebih baik bubar. Saya lebih baik cari empek-empek untuk makan. Mumpung di Palembang. Ayo, saya tanya. Apa yang gereja buat? Sering ada komentar atau nggak ada komentar? Komentar surprise. Wow, yang begini belum pernah mereka lihat, kita lihat. Jawab. Loh ya, saya tanya, bukan wownya. Gereja yang gereja buat ada komentar nggak? Mana? Kemana? Oh, di sini. Di antara orang-orang ada tidak? Tidak. Mengapa? Kau sudah biasa. Mulai ibadah lagu pelan 2 kali. Betul nggak? Setelah lagu pelan 2 kali, lagu pujian 4 kali. Setelah itu masuk lagu pelan lagi karena mau dengar firman. Maaf. Kalau aktivitas kita hanya rutinitas, orang nengok enggak? Orang noleh enggak? Saya tanya kok enggak jawab. Enggak noleh. Karena sudah tahu, ya itu lagi. Saudara, sepanjang perjalanan kami di jalan tol Lampung menuju Palembang, padahal saya itu lelah sekali, tapi sama sekali saya tidak terlelap, ngantuk pun tidak. Sampai ada saudara dari Lampung ngecek ke siapa? Ke Pak Agung atau Pak Jeki. Koden lagi tidur atau tidak? Saya nggak tidur. Kenapa? Karena saya duduk paling belakang
maka yang 4 di depan nggak ngelihat. Saya menangis, saudara. Kenapa? Jokowi, presiden kita, secara agama dia bukan Kristen. Tetapi apa yang dibuat oleh presiden kita yang ini itu luar biasa. Kenapa saya nangis? Tahun 87 bulan November, itu pertama kali saya Trans Sumatera dari Lampung sampai ke Medan pakai mobil. Saya pernah lintas timur, saya pernah lintas barat. Aduh saudara, berapa kali kami waktu itu naik jeep, nggak bisa mobil biasa. Tahun 87 loh. Kubangan jalan ada di mana-mana. Berapa kali kami harus turun penuh dengan lumpur, dorong mobil. Berapa kali kami nginap di jalan tunggu truk lewat untuk narik. Ada yang tahu jalan itu tahun 87? Ada yang lewat gak? Coba. 87 di sini saya tanya kok. Ya gak usah tanya kalau yang baru 2 tahun. Saya tanya, ada nggak? Berarti saya ini paling tua dong di sini kalau begitu. Baru sadar, awas kamu. Jadi betul nggak ada yang pernah tahu tahun 87 lintas Sumatera kayak apa. Maka itu tadi waktu saya lewat, wow. Saya sampai ngelihat kiri kanan, terus terang. Saya tanya pada diri saya sendiri, saya ini di Indonesia atau di luar negeri ya? Karena ingat susahnya jalan itu. Lalu yang kedua, saya 87 tahun 91. Saya masih ingat kami tersangkut di Batu Raja. Kenapa? Bukan jalan rusak saja. Di arah depan saya nggak tahu berapa kilo kami di stop. Karena ada peristiwa bajing loncat itu. Saya dulu nggak ngerti apa itu bajing loncat. Diterangkan oleh mereka. Nah, saya nggak tahu. Lintas Sumatera ini satu-satunya lintasan di dunia paling kejam dan paling jahat. Karena banyak perampok di tengah jalan. Ngeri. Betul tidak? Saudara. Maka itu tadi waktu kami berhenti di tempat istirahat di 2 tempat. Saya tanya Jackie, nggak tahu berapa puluh truk-truk besar mengangkut bahan-bahan lintas Sumatera ke Jawa. Jackie bilang, justru dengan jalan tol ini para sopir-sopir itu bebas dari hambatan pemalakan di tengah jalan. Luar biasa Jokowi. Nah, akhir 90-an saya Trans Sumatera lagi. Dari Lampung sampai Palembang. Saya masih ingat itu kira-kira 11 jam, saudara. Maka itu saya tadi tidak percaya. Ternyata Lampung Palembang 4 jam lebih sedikit. Saya bilang ini luar biasa. Yang begini belum pernah terjadi di Indonesia, baru presiden kita yang sekarang ini. Seharusnya dia terpilih lagi untuk periode berikut. Saya berdoa itu, minta kepada Tuhan. Ketika awal Maret, saya lagi santai di rumah di Nabire. Tiba-tiba ada berita. Hari itu presiden meresmikan 2 bandara dan 2 waduk sekaligus. Kalau waduknya saya tidak urusan, tapi bandara ini. Hari yang sama. 1 bandaran Toraja. 2 bandara Alor. Saya menangis lagi. Yang begini belum pernah ada presiden yang dulu pernah buat. Kenapa? Saudara, tahun 79 pernah kapal kami hampir terbalik di laut. Waktu itu
satu-satunya jalan menuju Alor itu yang paling dekat harus lewat pelabuhan Tenau. Itu pelabuhan kota Kupang. Naik speedboat itu musim barat. Yang suka ke laut pasti tahu ya. Kalau mendengar istilah musim barat itu musim apa? Nggak pernah naik kapal semua ini. Saya tanya, orang yang suka naik kapal, kalau dengar musim barat itu artinya laut bagaimana? Gelombang tinggi. Nah, saya mau pelayanan ke Alor, ke kota Kalabahi, itu ibu kotanya. Wih, ngeri sekali. Puji Tuhan kami selamat. Dan itu berapa kali saya ke Alor. Maka itu ketika dengar untuk pertama kali sejak ada manusia menghuni Pulau Alor, mereka punya bandara baru tahun 2021. Bayangkan. Maka itu apa kerjanya presiden-presiden yang dulu-dulu itu? Uangnya kemana semua? Maaf, saya berkata, sama seperti banyak gereja, pendeta-pendeta kaya, uangnya kemana? Patut nggak saya mempertanyakan itu? Toraja. Sama. Satu-satunya kota besar terdekat Toraja itu Makassar, karena ibu kota provinsi. Untuk ke Toraja itu paling sedikit 8 jam naik bus. Dan jalannya bukit-bukit gunung menakutkan. Susah sekali, jalannya sempit. Tapi banyak turis ke sana. Maka itu ketika presiden meresmikan bandara Toraja, saya kembali nangis. Hebat sekali ini presiden. Saudara, saya cerita ini. Seharusnya dengan kuasa Pentakosta, semua gereja harus bisa mengerjakan perkara-perkara besar. Sehingga orang akan berkomentar, wow, yang begini belum pernah kita lihat. Ya tepuk tangan dong. Harusnya begitu. Itulah pekerjaan Roh Kudus. Maka itu dalam sejarah Republik Indonesia, Presiden Joko Widodo akan dikenang dalam sejarah dengan tulisan tinta emas. Presiden satu-satunya yang membuat jalan tol se-Indonesia pertama kali. Presiden satu-satunya yang membuat waduk paling banyak. Padahal belum 2 periode pemerintahnya. Presiden yang paling banyak membuat bandara. Di Papua bandara-bandara jadi bagus. Presiden yang pertama di Indonesia membuat harga BBM sama se-Indonesia. Saya pernah ke Krayan. Itu kecamatan, sekarang sudah disiapkan akan dimekarkan jadi kabupaten baru. Di Provinsi Kalimantan Utara. Saudara, sampai saya terakhir ke sana tahun 2017 yang lalu. Harga bensin dan harga minyak tanah sama. 90.000 1 liter, catat. Kenapa mahal? Karena naik pesawat dari Tarakan. Dan gak ada yang demo. Ngeri sekali. 90.000 1 liter. Bensin dan minyak tanah sama. Dari kota Nabire ada kampung kecil namanya Sugapa. Di situ kami Yayasan Pesat mendirikan sekolah taman kanak-kanak yang pertama di pedalaman Papua. Tahun 97 kami buat sekolah pertama taman kanak-kanak di pedalaman Papua dan pakai asrama. Nah, terbang dari Nabire dengan Twin Otter, nggak ada pesawat besar. Ya, itu terbang kira-kira 45 menit. Pesawat kecil loh.
ya, yang cuma isinya 12 orang. Pertanyaan saya, kalau terbang 40 menit itu jauh atau dekat sebetulnya? Enggak, 40 menit kok. Twin Otter loh, bukan pesawat jet. Saudara, harga bensin, harga minyak tanah, kalau pesawat tidak masuk, cuaca buruk, seliter bisa 100.000 lebih. Nggak ada yang demo. Maka itu, bagi saudara yang tidak pernah merasakan susahnya hidup di daerah-daerah terpencil di Indonesia ini, begitu kami mendengar harga bensin sama, kami bersuka cita. Kenapa? Karena untuk pertama kali di Indonesia, presiden ini membeli, kalau truk tangki tahu? Artinya apa truk tangki itu? Loh, saya tanya, truk tangki itu loh, mobil besar yang bawa minyak. Nah, presiden kita ini beli pesawat tangki. Pesawat loh, yang khusus ngangkut bahan bakar. Belum pernah ada presiden yang pernah beli. Baru Presiden Joko Widodo. Waduh, saya yang sangat sering sebagai hamba Tuhan merasakan betapa menderitanya. Karena perbandingan yang sangat jauh. Nah, saya cerita ini semua supaya dengan contoh presiden kita yang sekarang itu, panggilan gereja harus lebih hebat cara berpikirnya presiden kita. Amin. Mengapa? Karena gereja diberi mandat. Betul tidak? Apa mandat gereja? Sejahterakan semua orang yang ada di sekitar kita. Amin. Itu mandat, bukan tugas. Bedakan loh antara mandat dengan tugas. Mengapa presiden kita yang sekarang ini bisa seperti itu? Sebab buat dia jabatan presiden itu adalah mandat rakyat. Betul tidak? Mandat rakyat. Maka itu presiden kita ini selalu mikirkan kesejahteraan rakyatnya. Tapi heran, masih ada saja yang nyinyir. Ya silakanlah. Ya, saya pernah ngomong, ya udah kalau kamu nyinyir, jangan lewat jalan tolnya Jokowi ya. Kalau tidak kamu munafik. Lewat juga mereka. Saudara, kapan gereja membuat sejahtera orang-orang di sekitarnya? Jadi mulai hari ini, semua kita harus seperti itu. Oh ya, Gong, Pak Rudinya ada nggak tadi? Nggak kelihatan Rudi? Nggak ada ya. Nah tadi waktu kami berhenti di tempat istirahat, apa itu namanya? Ya apa, sudah tahu terserah raya. Kan ada namanya. Apa itu? Nggak tahu. Lain kali harus tahu ya lewat. Harus baca itu. Nah apa? Terbanggi. Ya itu dia. Nah karena seminar saya sering lewat cerita. Waktu kami stop di Terbanggi untuk makan siang, tiba-tiba ada orang ngikuti saya. Nah, anak saya ini curiga, ngapain ini orang ngikutin terus? Karena saya kemana-mana bawa tas yang terbuka. Karena dia rasa curiga, anak saya ngikutin, langsung dia tanya, itu koden ya? Orang Malaysia koden, iya. Langsung anak saya tahu, oh berarti kenal papa. Ternyata anak saya. Rudi, dia buka berapa sekolah, di berapa tempat? Mulai dari Lampung sampai Jambi. Riau, maaf. Buka berapa sekolah pakai asrama.
Nah, orang berkata, seperti ini belum pernah kita lihat. Jadi, satu-satunya bukti dan satu-satunya tanda bahwa saudara dan saya sebagai gereja, sebagai murid-muridnya Tuhan Yesus, satu-satunya tanda dan satu-satunya bukti, maka bersama dengan Roh Kudus, kalau saudara dan saya mengaku, aku penuh Roh Kudus, aku dipimpin Roh Kudus, maka apa yang Roh Kudus buat dengan hidup kita, maka orang akan berkata, wow, yang kamu kerjakan itu belum pernah kami lihat. Karena Roh Kudus selalu mengerjakan hal-hal yang baru. Mari kita lihat Yohanes 14 ayat 26. Apa tugas Roh Kudus? Yohanes 14 ayat 26. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Ini tugas Roh Kudus. Dia akan mengajarkan berapa hal kepada kita. Ayo baca lagi, ditanya kok diam saja. Berapa hal yang diajarkan? Segala sesuatu. Saya tanya, segala sesuatu itu berapa? Bukan banyak, salah. Tak terhingga, semua. Apa saja. Sekarang saudara bayangkan. Kalau kita punya dosen yang mampu mengajar kita tentang segala sesuatu, kira-kira muridnya jadi apa? Susah bener. Apa? Salah, super genius. Bukan super junior, beda. Karena Roh Kudus mampu mengajar kita tentang segala sesuatu. Saudara, ini yang saya pegang sampai hari ini. Dan ini yang saya alami sampai hari ini. Roh Kudus selalu mengajarkan tentang segala sesuatu. Saya punya ilustrasi begini. Kalau ada seorang anak super genius, karena belum lama ada ditemukan seorang anak umur 9 tahun, dia sudah lulus SMA dan masuk perguruan tinggi. Umur 11 tahun, dia S1. Wih, anak ini luar biasa. Nah, cari di internet. Anak hebat. Nah, misalnya. Maka diperkirakan sebelum dia umur 20, dia sudah punya gelar doktor S3. Karena hebat. Maka dia nanti akan jadi dosen termuda sedunia. Ada ternyata. Nah, saya tanya. Kalau ada anak umur 9 tahun, itu setiap hari belajar 15 hal baru. Seperti anak ini luar biasa. Umur 9 tahun. Nah, setiap hari dia belajar 15 hal baru. Dia sampai tua. Akhirnya dia meninggal umur 109 tahun misalnya. Jadi dia belajar berapa banyak tahun? 100 tahun. Setiap hari 15 hal baru. Berarti kalikan 365 kali 100. Hitung sendiri berapa itu. Rusak kalkulatormu, beli baru. Saudara, ilustrasi. Apakah orang ini sudah bisa dikatakan bahwa dia sudah mempelajari segala sesuatu?
Masa belum? Baru berapa? Salah, Sam. Oh, 1000. Oh ya. Dia baru mempelajari 534.000 hal baru. Belum semua. Kenapa? Karena di dunia ini tiap hari muncul hal baru. Lu ya atau tidak? Nggak kekejar. Nah, kalau saudara tahu fakta ini, lalu kita tahu fakta Yohanes 14 ayat 26. Ternyata Roh Kudus mampu nggak mengajarkan hal-hal baru kepada kita tiap hari? Sangat mampu. Karena itu memang tugasnya. Maka itu, saudara-saudara yang memperingati Pentakosta, jangan cuma sibuk bahasa rohnya saja. Jangan cuma sibuk ingus meleleh. Maaf. Jangan cuma sibuk menangisnya. Tapi alami kedahsyatan Roh Kudus yang mampu mengajar kita berapa hal? Segala sesuatu. Nah, secara logika mustahil. Tapi tidak. Lihat fungsi kedua di ayat 26. Apalagi tugasnya? Wih, ini keren sekali. Dan akan, baca ayat 26. Jangan lihat saya. Lihat Alkitab saudara. Ayo baca. Dan akan mengingatkan siapa? Bukan siapa, saya tanya dulu. Saya. Apa yang diingatkan? Ayo baca, sudah susah sekali sih. Apa yang diingatkan? Nah, maka itu saya sangat percaya. Gak ada kata lupa. Oh, gak amin lagi. Sebab ada yang mengingatkan. Ngerti nggak? Ini hukum yang dahsyat sekali. Sudah dia mampu mengajar kita tentang segala sesuatu, ternyata dia juga selalu mengingatkan kita tentang segala sesuatu yang dia sudah ajar. Amin. Ini hebat. Masih tentang Pentakosta. Supaya semua orang yang ada di sekitar kita akan berkata, wow, yang begini belum pernah kita lihat. 1 Korintus 2 ayat 10. Anak-anak muda, pelajar, mahasiswa, ingat, tidak ada orang bodoh di antara kita. Katakan amin. Yang ada adalah orang malas, maaf. Karena ada Roh Kudus yang mampu mengajar kita tentang segala sesuatu dan yang selalu mengingatkan kita apa yang dia sudah ajarkan. Jadi nggak ada alasan lupa. Baca 1, 2, 3. Nah, saya keluarkan satu kata penting di ayat 10 1 Korintus 2. Roh itu ngapain? Menyelidiki berapa hal? Ini dahsyat lagi. Di dalam ilmu pengetahuan, apa bahasa asingnya menyelidiki? Bahasa asing. Ini ada. Nah, Presiden Jokowi adalah presiden pertama di Indonesia yang membentuk lembaga ini pertama kali. Wih, ini luar biasa. Belum pernah presiden-presiden sebelumnya yang bentuk lembaga ini. Saya tanya, apa itu bahasa asingnya menyelidiki? Bukan intelijen. Apa? Discovery. Yang umum untuk sains, untuk ilmu pengetahuan. Nah, research. To search. Maka itu, lembaga yang dibentuk oleh Presiden Joko Widodo, lembaga research nasional. Dengan biaya yang besar.
Maka itu saudara ingat, masuk tahun kedua periode pertama Presiden Jokowi, Presiden membentuk Badan Diaspora. Pernah dengar kata itu? Siapa yang dimaksud diaspora? Diaspora itu bahasa Kisah Rasul. Ternyata ada ribuan saintis, ahli ilmu pengetahuan, orang-orang Indonesia yang berjuang di negara lain. Kenapa? Karena Indonesia tidak menyediakan fasilitasnya. Nah, Presiden Jokowi bisa punya ide. Mereka diajak untuk pulang atau bergabung di lembaga research. Nah, Presiden ini orang pertama yang mengizinkan kalau mereka sudah jadi warga negara lain di mana mereka menimba ilmu, mereka berhak punya KTP Indonesia yang tadinya nggak dipikirkan. Banyak ribuan jumlahnya orang-orang Indonesia cendekiawan, super jenius diambil oleh negara lain. Nah, Jokowi adalah presiden pertama yang memanggil mereka pulang dan lembaga research. Saya beri contoh kecil saja. Saudara sadar enggak bahwa sawah padi terbesar di dunia itu ada di Indonesia, bukan di Tiongkok. Karena wilayah Tiongkok memang luas, tapi sebagian besar itu ada musim dingin. Thailand, Vietnam, itu pengekspor beras luar biasa, tapi sawah mereka kecil. Nah, saudara harus tahu, lembaga riset padi internasional adanya di Manila. Itu saya nggak terima. Harusnya di Indonesia. Kenapa? Karena nggak ada presiden yang mikir. Pernah dengar makanan tempe? Di dunia ini hanya ada 2 makanan tersehat. 1 tempe, 2 kimchi. Kimchi itu sayur yang difermentasi di Korea. Saya sedih. Hak paten tempe itu tidak dimiliki oleh bangsa Indonesia, tapi dimiliki oleh bangsa Jepang. Gila nggak ini? Dan tempe generasi ketiga dimiliki oleh bangsa Jerman. Padahal di negara manapun di dunia nggak ada tempe. Adanya hanya di Jawa, di Indonesia. Saya suka keliling dunia melihat ini, saya marah. Baru presiden kita ini yang mikirkan lembaga research. Nah, sekarang kembali ke 1 Korintus 2. Berarti Roh Kudus mampu apa terhadap kita yang dipenuhi oleh dirinya? Baca. Susah benar. Baca Alkitab saudara. Roh Kudus mampunya apa? Mengajak kita untuk research, untuk searching, untuk menyelidiki berapa hal. Ayolah saudara, jawab itu susah benar. Segala sesuatu. Ini luar biasa. Sekarang saya tanya lagi. Kalau kita mahasiswa-mahasiswi dan dosen kita Roh Kudus yang mampu mengajar kita tentang berapa hal tadi? Ayolah. Tentang berapa hal? Segala sesuatu. Dan Roh Kudus mampu mengajak kita untuk menyelidiki segala sesuatu. Seharusnya kita jadi mahasiswa yang bagaimana? Ayo mikir. Super jenius. Ingat ya anak-anak muda. Kalian berempat di depan ini. Apa? Kuliah? SMA?
Apa? SMA. Awas kalian. Jangan jadi pendeta ya. Dalam nama Yesus. Maaf, saya paling marah kalau ada anak muda mau sekolah Alkitab. Maaf. Loh kenapa? Tuhan Yesus nyuruh kita ke dunia atau ke gereja? Jawab cepat. Tuhan Yesus nyuruh kita ke dunia atau ke gereja? Nah, kalau saudara punya ijazah STH yang ada kata teologinya itu, bisa nggak masuk ke dunia? Jawab, tidak bisa. Coba ngelamar ke BNI, ditolak. STH kok ngelamar BNI? Maaf. Maka itu salah. Jadilah kalian orang-orang muda yang hebat. Serius. Saya pernah menyesal. Setelah saya umur hampir 30-an, saya baru mengerti kuasa Pentakosta sedahsyat itu. Saya nyesal gini, kenapa waktu saya masih remaja kok nggak ada orang yang ngajari saya. Maka itu salah satu obsesi saya. Setelah saya kenal firman ini, saya tidak akan rela membiarkan anak-anak muda tidak mencapai cita-citanya untuk jadi orang hebat. Maka itu saya kuliahkan mereka. Serius. Jadi kira-kira kalau Roh Kudus seperti ini, gereja harusnya jadi apa? Kalau saya tanya kok, gereja jadi apa seharusnya? Saudara, saya ini ajak ngomong begini kok heran. Kalau Roh Kudus bekerja seperti yang kita baca, maka seharusnya gereja jadi apa? Apa? Luar biasa, enggak jelas. Ini bicara ilmu pengetahuan. Harusnya gereja jadi apa? Sumber pengetahuan. Harusnya gereja menjadi pusat ilmu pengetahuan. Karena di dunia ini tidak ada satu pribadi pun yang mampu mengajarkan kepada manusia tentang segala sesuatu dan mengajak manusia menyelidiki segala sesuatu selain Roh Kudus. Ini Pentakosta. Gereja membelenggu, memberangus. Tahu kata memberangus? Gereja mengkotakkan Roh Kudus di dalam sebuah kotak namanya doktrin. Padahal kalau kita membaca dua ayat ini, Roh Kudus bisa diberangus, bisa dibelenggu, bisa dikotakin? Tidak. Wih, itu luar biasa, saudara. Maka itu hari-hari ini, siapa yang merasa bosan hidup menjadi murid Yesus, berarti hidup saudara belum mengalami Pentakosta. Karena kalau kita mengalami Pentakosta, hidup ini luar biasa, saudara. Amin. Hidup ini dahsyat. Karena hal-hal baru yang terus terjadi dalam hidup kita. Maka itu hidup kita harusnya bergairah. Amin. Sukacita. Nggak habis-habis kita kagum kepada apa yang Roh Kudus kerjakan. Oke, saya stop dulu. Yang ngikuti di rumah, Zoom, Instagram, Facebook, silakan bertanya. Saya stop dulu, kira-kira 5 menit. Saya beri kesempatan. Ada yang bertanya di antara saudara? Baik yang di Palembang maupun yang di rumah. Ada? Sampai pembahasan ini. Saya senang kalau saudara timbul pertanyaan setelah mendengar ini. Dan saya percaya sedikit sekali gereja mengkhotbahkan 2 ayat ini. Ada? Ayo cepat tanya. Anak-anak muda khususnya. Ayo, hamba-hamba Tuhan. Cepat, saya tunggu. Baca dulu mereka.
Yang di rumah? Silakan tulis apa yang saudara mau tanyakan. Ayo. Baik, saya tunggu. Cepat saudara. Saya suka kalau saudara mau diskusi. Ya. Oh, Facebook tanya, apa itu? Bagaimana kita bisa peka terhadap pimpinan Roh Kudus? Oh, ya pertanyaannya belum kena, so nggak apa-apa. Ada pertanyaan di Facebook. Bagaimana kita bisa peka mendengar terhadap pimpinan Roh Kudus? Jawabannya, periksa dulu siapa yang mimpin hidup saudara hari-hari ini. Ntar pelan-pelan. Uang bisa memimpin kita tidak? Jawab, uang bisa memimpin kita tidak? Bisa. Kemarahan bisa memimpin kita tidak? Hawa nafsu percabulan bisa memimpin kita tidak? Ego kita, aku kita bisa memimpin kita tidak? Nah, terima kasih untuk yang bertanya di Facebook. Itu menolong kita semuanya. Roh Kudus tidak akan memimpin siapapun di antara kita selama Roh Kudus masih tahu bahwa saudara menyerahkan kepemimpinan hidupmu kepada yang bukan Roh Kudus. Ngerti nggak maksudnya? Nah, tolong ya, jangan doa puasa untuk bisa mendengar suara Roh Kudus. Nggak usah kelamaan. Pokoknya hari ini saudara harus berani berkata, Roh Kudus yang kuberi hak untuk mimpin aku. Ayatnya kita buka Kisah Rasul 20 ayat 22. Nah, Roh Kudus akan memimpin saudara kalau dia tahu bahwa saudara sudah mengalami Kisah Rasul 20 ayat 22. Dia mau baca itu. Ayo, baca sama-sama kalimat pertama. 1, 2, 3. Stop. Ini kuncinya. Kartika, engkau dengar. Tetapi sekarang sebagai tawanan roh. Apa kata tawanan? Kata lainnya. Cepat jawab. Tahanan, sandra, apalagi? Dikuasai. 2 lagi, cepat. Ayo mikir. Tuh, saudara. Saya tuh nggak suka kalau, ya maaf ya, saudara tidak terbiasa dengan sistem khotbah saya. Karena hampir semua pendeta kalau khotbah ngomong sendiri. Nggak mikir jemaat yang mendengar. Saya kalau khotbah, saya mengajar. Saya ingin saudara interaktif juga. Saya tanya lagi. Apa kata lain menjadi tawanan? Di penjara, apalagi dikendalikan. Nah, jadi Kartika, saya nggak kenal siapa itu Kartika. Kalau Roh Kudus tahu bahwa kita sudah mau menjadi tawanannya, menjadi sandranya, dipenjara oleh Roh Kudus, dikendalikan oleh Roh Kudus, maka Roh Kudus gampang memimpin kita. Maka jawaban terbalik, kalau ada di antara saudara sudah bahasa roh sampai busa keluar semua dari mulut, tapi tidak pernah merasa dipimpin Roh Kudus karena suaranya pinter bahasa roh, maaf. Tapi kendali hidupmu tetap di tanganmu. Kalau saya tidak, maaf, saya mau dia mimpin. Ada lagi, Cek? Zoom Santoso. Ya. Bagaimana kita bisa mengalami Roh Kudus yang seperti itu? Bagaimana kita bisa mengalami Roh Kudus seperti itu? Sama jawabannya. Kalau saudara Santoso yang tanya dan semua kita mau dibelenggu oleh Roh Kudus, maka kita suka tersinggung, dikit-dikit marah, dikit-dikit kecewa, dikit-dikit putus asa. Nah, berdoalah, gak usah jadi orang, jadilah kucing saja. Karena sungguh Tuhan paling repot ngurusin orang yang suka tersinggung, gampang marah. Bertobat ya. Nah, jadi
Roh Kudus akan memimpin orang yang hidupnya hanya Dia yang mengaturnya. Ada lagi? Karena selama ini kalau kita lihat apa yang dilakukan gereja itu umum lah ya, mendirikan sekolah umum, bahkan lebih mahal. Saya juga karena gereja Kristen harusnya jadi berkat tapi mahal gitu ya. Terus misalnya membuat kegiatan sosial, orang di luar sana lebih sosial lagi gitu. Jadi menurut Papi, kira-kira apa yang bisa gereja lakukan yang benar-benar buat dunia, buat orang-orang yang belum percaya terkagum-kagum? Itu aja. Ya. Terima kasih. Semua hanya Roh Kudus yang mampu memberikan hal-hal baru kepada gereja. Saudara, ingat nggak lagu lama? Minta Tuhan pimpin. Dulu ingat lagu itu? Tapi sesungguhnya yang mimpin siapa? Ya kita sendiri. Jadi supaya gereja, yaitu kita semua, akan dikagumi oleh dunia, buatlah yang Roh Kudus inginkan. Apa bentuknya? Mari kita lihat Wahyu 21. Ayat 3. Wahyu 21 ayat 3. Baca 1, 2, 3. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari takhta itu. Harus begini, lihatlah. Betul enggak? Yahweh Tuhan berteriak kepada alam semesta, lihatlah. Ada siapa? Apa kemah Tuhan itu? Gereja. Lihatlah, gerejaku ada di tengah-tengah manusia. Nah, gereja sekarang sangat eksklusif. Betul atau tidak? Tertutup. Padahal Tuhan mau gereja itu merakyat. Seperti presiden kita. Sangat merakyat. Betul tidak? Lalu Tuhan jadi apa? Manusia jadi apanya? 1, 2, 3. Ayo baca lanjut. Yang kuat. Dan ia akan diam, akan tinggal, akan hidup bersama-sama dengan manusia. Lanjut. Manusia menjadi umatnya dan Tuhan jadi Tuhan mereka. Dahsyat enggak? Nah, ini yang membuat dunia akan berkata, wow, yang seperti ini belum pernah kita lihat. Ayat 4, kalimat pertama saja. Ketika gereja tidak eksklusif tapi terbuka, maka ayo ayat 4. Stop. Tolong catat yang belum pernah tahu. Kalau saudara ingin jadi gereja yang dipimpin Roh Kudus, kalau saudara ingin jadi gereja yang berdampak, sampai orang-orang sekitar kita berkata, wow, yang seperti ini belum pernah kita lihat. Jangan ada orang yang menangis lagi di sekitar kita hidup. Buat orang-orang yang menangis di sekitar rumah kita tinggal, hapus air matanya. Jangan menangis. Artinya, layani mereka. Maka itu ayat ini saya pegang sejak tahun 70-an yang lalu. Bahwa kemana saja saya pergi, pasti saya akan cari dulu apa penyebab orang-orang di sekitar sini menangis. Maka itu waktu Tuhan suruh saya ke Papua, tugas saya bukan buka gereja atau bangun gedung gereja, tapi saya cari apa penyebab orang Papua menangis. Dan ketemu.
Maka saya hadir untuk menghapus air mata mereka. Nah, begini gampangnya. Menurut Wahyu 21 ayat 3 dan 4, kalau sampai ada orang mati bunuh diri, catat, yang wajib dan patut disalahkan adalah murid Yesus yang paling dekat dengan rumah korban. Setuju enggak? Kenapa? Kenapa yang patut disalahkan adalah murid Yesus atau gereja yang terdekat dengan rumah korban? Cepat jawab. Karena tidak peduli sampai dia mati. Jahat. Itu dia. Jadi gereja harus bisa buat orang tidak menangis lagi. Ada? Oke. Dari mana? Facebook. Ya, pakai mic mana? Ya, ngomong dah ya. Oke. Dari Facebook nama Septian. Terima kasih ya. Bagaimana cara kita menguji suara Roh Kudus? Seperti nubuatan atau ada apakah mungkin? Ya, nggak perlu nubuatan. Begini, demikianlah firman Tuhan, nggak perlu. Roh Kudus kalau menyampaikan sesuatu tidak pernah bertentangan dengan Alkitab. Jadi jangan pakai nubuat, jangan pakai karunia roh. Bisa salah, pakai Alkitab. Tuhan nyuruhnya bagaimana. Itu saja. Ya, jadi karunia roh harus hati-hati. Ada lagi? Ya. Di Instagram? Ya. ID-nya Jemaat Waras. Apakah harus berbahasa roh sebagai tanda kita dibaptis oleh Roh Kudus? Nah, apakah harus berbahasa roh sebagai tanda kita penuh Roh Kudus? Pertanyaannya kebalik. Bahasa roh itu bahasanya Bapa di surga. Kalau kita anak-anaknya, ya pasti kenal bahasa papanya dong. Kalau dalam bahasa istilah bahasa manusia, bahasa ibu. Ya, jadi nggak usah sibuk bahasa roh, nggak apa-apa. Ada lagi? Ada. Ya. Henny dari Lampung ini. Ya, tunggu. Ya. Apakah perlu dan harus memiliki karunia-karunia Roh Kudus? Ya. Apakah perlu memiliki? Nah, nggak boleh hanya karunia roh, harus ada buah roh juga. Karena kalau kita hanya punya karunia roh, nggak punya buah roh, ntar jadi dukun. Kalau kita punya buah roh, tapi nggak punya karunia, kita nggak punya alat untuk memberkati orang. Jelas? Ya, Sam? Nah, negara-negara seperti Jepang, Cina, Jerman, negara yang mungkin komunis, itu malah bisa menciptakan hal-hal baru, hal-hal barang baru yang apa namanya, yang bisa bermanfaat buat manusia. Nah, pertanyaannya apakah mereka itu juga diwahyukan dari Roh Kudus dari segala sesuatu itu tadi? Saya harap saudara mendengar pertanyaan Samuel Tarigan ini. Mengapa negara-negara komunis bisa menciptakan hal-hal yang hebat? Ya contohnya Tiongkok. Banyak negara yang bukan Kristen justru luar biasa. Dengar ya, ini pertanyaan penting. Jawabannya, mari kita buka Kejadian 11 ayat 6. Wih, ini dahsyat sekali. Ya. Kejadian 11 ayat 6. Kalimat bagian terakhir, tapi nggak apa-apa, baca semua. Satu, yang kuat ya suaranya. 1, 2, 3. Nah, tolong saudara cari bahasa Inggris, bahasa Batak, bahasa Oki. Di Palembang ada berapa Alkitab, berapa bahasa daerah? Agung, kamu tahu nggak? Ada berapa? Cari bahasa daerah. Mulai dari sekarang. Berarti mulai dari Menara Babel. Apa saja yang baca? Loh, ayo saudara. Mulai dari sekarang, apa saja yang
Baca, saudaraku. Baca. Mulai dari sekarang. Kenapa seseorang buat saya jengkel betul? Ini serius belajar. Saya ulangi lagi. Ini penting. Baca serius. Mulai dari sekarang. Stop. Berapa hal yang direncanakan? Saudara jangan malas-malas baca Alkitab. Saya minta. Mulai dari sekarang. Apapun juga. Jadi berapa hal? Semua yang direncanakan manusia dijamin pasti terlaksana. Tolong baca, tidak ada khusus orang Yahudi atau khusus orang Kristen. Tidak ada kata itu. Berarti, ayo, pokoknya orang. Saya terima kasih untuk pertanyaan itu, ini untuk melengkapi. Jadi ada 3 ayat dahsyat di hari Pentakosta ini yang kita pelajari. Yohanes 14:26, 1 Korintus 2 ayat 10, dan Kejadian 11 ayat 6. Mei 83, saya pertama kali mendapat pewahyuan pengertian Kejadian 11 ayat 6 ini. Saya tanya kepada saudara, orang mau membunuh orang berencana dulu tidak? Biasanya. Orang mau merampok rumah orang buat rencana tidak? Karena nggak ada maling bodoh. Satu hari dia lewat depan satu rumah, dia noleh, wih rumah kosong, langsung masuk atau pulang buat rencana dulu. Buat rencana dulu. Pembuat narkoba, ekstasi, ya, dan pil-pil jahat yang lain, heroin semuanya, mereka pakai rencana tidak? Pakai. Nah, ngerti nggak maksud saya? Jadi, Kejadian 11 ayat 6. Penjahat-penjahat, koruptor-koruptor, maling-maling, pembunuh, pemerkosa, dan sejenisnya. Mereka berhasil karena buat rencana. Kan keterlaluan kalau gereja nggak pernah buat rencana. Ngerti nggak pertanyaannya? Jadi ini jawaban dari semua yang bertanya. Menurut Kejadian 11 ayat 6. Pikir baik-baik pertanyaan saya. Ini Pentakosta, saudara. Menurut Kejadian 11 ayat 6. Seharusnya ada orang bodoh dan orang miskin nggak di dunia ini? Jawab. Tapi kok ada? Loh, ayo jawab. Kok ada orang miskin, orang bodoh? Jawabannya, karena malas. Merencana apa saja dijamin hebat. Luar biasa. Saya tanya, merencana itu perlu bayar enggak? Enggak. Maaf, saya sering ngomong begini. Sambil ngupil bisa merencana enggak? Sambil berak saya ngomong apa adanya, bisa merencana enggak? Maka itu engkau anak-anak muda, waktu engkau bertakta sekian menit di WC, kalau engkau cuma garuk-garuk sambil mikir kapan kaya, kapan kawin, awas kamu. Buang-buang waktu hidupmu. Merencanalah. Nah, jadi saya jawabannya. Kenapa negara-negara yang tidak bertuhan itu bisa sukses? Karena mereka merencana untuk sesuatu. Tiongkok sudah berhasil membuat rel kereta api dari Pulau Shenzhen di paling selatan Tiongkok, relnya langsung nyambung ke Eropa.
Sudah jadi. Sekarang Tiongkok buat rencana jalan tol dari Australia sampai ke Amerika di bawah laut. Hebat. Merencana. Maka itu kalau anak-anak muda hobimu melamun saja, saya minta Tuhan supaya kamu jadi nyamuk saja. Ngerti? Jangan kau cuma habiskan waktu melamun. Ada lagi yang tanya? Ada. Yang terakhir. Apa itu? Kalau dari Barnabas di Zoom, kalau alumni sekolah teologi tidak efektif untuk gereja, terus mereka dikemanakan? Dan sekolah-sekolah teologi harus seperti apa? Ya, kalau mahasiswa sekolah teologi nggak efektif, terus diapakan, disuruh apa? Saya jawab tutup semuanya. Karena memang tidak menghasilkan apa-apa, maaf. Maka itu hari ini lebih baik kita sekolah bersama Roh Kudus. Biar dia mengajar kita tentang segala sesuatu. Hebat? Betul? Ini luar biasa, saudara. Jadi keren nggak Pentakosta itu? Keren. Seharusnya kita semua super jenius, keren. Oh, Roh Kudus luar biasa untuk hidup kita semuanya. Amin. Ini dia. Maka itu mulai hari ini ayo kita serius mengerjakan